Halo semuanya, kembali lagi di channel Abstract Learn. Pada video kali ini saya akan membahas tools dasar yang digunakan untuk membuat bidang. Bidang sendiri adalah objek yang memiliki tinggi dan lebar dan sifatnya pipih. Untuk latihan di lembar kerja, kalian bisa gunakan print. Lembar kerjanya bebas, atur satuannya menjadi cm agar saat kita mengatur objeknya nanti mudah. Kemudian buat orientasinya bisa landscape atau portrait. Setelah selesai kalian klik create. Oke. Jadi untuk membuat bidang di sini ada group tools yang diwakili dengan ikon kotak rectangle tool, atau kalian bisa tekan M di keyboard. Kenapa saya bilang group? Karena saat kalian klik kiri tahan, di sini akan muncul menu lainnya untuk membuat bidang-bidang seperti rounded rectangle tool. Ini membuat kotak tapi yang sudutnya memiliki radius ya, melengkung. Kemudian ada ellipse tool, ini untuk membuat lingkaran. Polygonal tool, ini untuk membuat bidang dengan jumlah sudut tertentu. Star tool digunakan untuk membuat objek berbentuk bintang. Dan flare tool, ini nanti saya jelaskan saat pembuatannya saja ya. Oke, yang pertama kita akan membahas rectangle tool ya. Kalian bisa tekan M di keyboard untuk shortcutnya. Oke. Untuk membuat bidang, cara yang pertama kalian bisa klik kiri tahan pada lembar kerja, kemudian tarik dan sesuaikan antara tinggi dan lebarnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau sudah selesai, kalian bisa lepas klik kirinya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, pilih icon rectangle toolnya, kemudian kalian klik kiri sekali pada lembar kerja. Oke. Nah, di sini akan muncul kotak dialog. Width adalah lebarnya. Kalian bisa isi misalkan 5. Kemudian height adalah tingginya. Ya, saat kalian mengubah angkanya, maka otomatis angka yang di bawah juga berubah. Kenapa? Karena di sini ada constraint with height and width-nya. Ini proporsi, jadi dia masih mengunci antara tinggi dan lebarnya. Kalau kalian ingin merubah ukurannya dan tidak terikat antara tinggi dan lebarnya, ini bisa kalian lepas kliknya, jadi tidak hitam. Kalau kalian klik dan hitam seperti ini, artinya dia mengunci. Oke, misalkan kita buat 9 dan tingginya 5. Kalau sudah, kalian klik OK. Ya, ini adalah bidang yang tadi kita buat. Jangan lupa setelah membuat bidang, kalian harus tekan V di keyboard atau kembali ke selection tool. Ya, jadi setiap kalian sudah selesai membuat objek, kalian harus kembalikan fungsi atau kursor kalian ini kembali ke V atau selection tool untuk mengaturnya. Oke, saya hapus. Kemudian ada rounded. Teknik pembuatannya sama persis dengan yang pertama, rectangle tool. Ini saya hanya akan memperlihatkan bentuknya saja. Ya. Jadi ada tekukannya di sini. Nah, kalau kalian ingin menyesuaikan sudutnya, ini bisa kalian arahkan pada sudutnya di sini ada titik melingkar. Ini bisa kalian tarik ke bawah, klik kiri tahan, tarik ke bawah atau ke atas. Ya, ini bisa kalian sesuaikan. Oke. Kemudian jika kalian ingin menyesuaikannya secara akurat,
Kalian bisa gunakan cara yang kedua, yaitu klik kiri sekali pada lembar kerja. Kemudian di sini corner radius ini adalah sudutnya. Jadi radius ini adalah jumlah lengkungnya. Misal kalau saya buat 0,5. Kalau sudah diklik OK. Ya. Jadi bisa kalian lihat di sini bentuk lingkarannya lebih kecil daripada yang di atas. Oke, lanjut lagi. Ingat, klik kiri tahan untuk membuka grup tools bidangnya. Kemudian kalian bisa pilih ellipse tool untuk membuat lingkaran. Untuk membuat lingkaran sempurna, kalian bisa tekan Shift di keyboard, ditahan, kemudian klik kiri tahan dan tarik secara diagonal. Kalau sudah dilepas. Ini cara untuk membuat bidang secara proporsional. Begitu juga misalkan kalian ingin membuat bentuk kotak sama sisi, bisa kalian tekan Shift di keyboard, klik kiri tahan pada mouse, kemudian tarik secara diagonal. Oke, dan itu berlaku ke seluruh tools. Kita lanjut, kita ke polygonal tool. Oke. Misal kita buat bidangnya secara proporsional dulu, ya. Bisa tarik secara perlahan. Kemudian tekan V untuk mengaturnya. Nah, di sini bisa kalian mainkan cornernya juga. Kalau dia ditarik, dia jadi lingkaran. Cuman kalau kalian lebarkan, ini bisa ada corner radiusnya ya. Ya, seperti ini. Misal kalian ingin membuat segitiga. Kan kalau ini secara default kan dia segi 6. Kalau membuat segitiga seperti apa? Klik tools poligonal, kemudian klik kiri sekali pada lembar kerja. Oke, radius ini panjang ininya, ya. Radius itu panjang sisi, sides ini jumlah sudutnya. Misal mau buat segitiga, maka sudutnya berjumlah 3. Kita kurangi ke bawah, berjumlah 3. Kalau sudah diklik OK. Oke, lanjut kita ke Star Tool untuk membuat bintang. Ya, ini bisa diputar-putar seperti ini, bisa kalian sesuaikan. Kalau sudah bisa kalian lepas. Ya. Misal ingin menambah jumlah sudut bintang, ya. Caranya sama seperti saat di poligonal. Kalian pilih icon, klik kiri pada lembar kerja sekali. Misal sudutnya mau ditambah jadi 8, tinggal tekan panah ke atas saja, kemudian klik OK. Maka sudutnya akan bertambah menjadi 8. Misal ada pengaturan lain, misalkan seperti ini. Radius 1 itu radius dari sudut yang terluar hingga sudut ke dalam sini. Ya, ini radius 1. Radius 2 itu dari titik tengah ke sudut dalam. Oke. Misal jumlahnya kita rubah, misal buatnya 6. Kalau sudah diklik OK. Nah, jadi seperti ini bentuk bintangnya. Ya. Kemudian untuk Flare Tool. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ya. Ini biasanya digunakan untuk menambah efek pada objek, ya. Jadi kalian lihat bentuknya seperti bola mata ya. Oke, lanjut kita ke Type Tool. Ingat, dalam desain grafis
teks adalah gambar. Jadi mau dia berupa tulisan, dia tetap berupa grafis atau gambar, ya. Untuk membuat tulisan juga termasuk objek. Bisa pilih Type Tool atau tekan T di keyboard, kemudian klik kiri sekali. Ada tulisan Lorem Ipsum. Ini adalah contoh tulisannya, ya. Misal kita buat tulisan desain. Ingat, kalau sudah tekan V di keyboard, kembali ke Selection Tool. Kalian bisa atur secara bebas dengan menggunakan sudutnya di sini. Kalau kurang lebar bisa kalian tarik seperti ini, ya. Kalau kalian ingin mengaturnya secara terukur, kalian bisa gunakan di bar atas ini. Kalian bisa lihat di sini ada shortcut karakter untuk mengganti. Misal ini saya geser biar kelihatan, ya. Kalian klik karakter di atas. Misal ingin mengganti model tulisan, ya, model tulisannya bisa diganti seperti ini. Untuk mengganti model tulisan, kalian bisa pilih karakter, kemudian di sini ada jenis-jenis font, kemudian tipe font bisa kalian ganti juga. Di sini ada pengaturan besar kecil. Di sini untuk jarak antar huruf, ya. Kalau tadi menggunakan satuan poin, ini menggunakan persentase. Ini tinggi antar atas dan bawah, ya. Seperti itu perubahannya. Ini untuk paragraf atas dan paragraf bawah. Yang ini untuk memutar hurufnya, ya. Bisa kalian eksplorasi sendiri fungsi-fungsinya seperti apa. Jangan takut untuk mencoba tools-tools yang ada di desain grafis. Oke. Kemudian untuk mengatur besar huruf, ya, kalian bisa gunakan di sini. Di sini ada 115 poin. Secara default dia hanya sampai 72 poin. Cuman kalian bisa mengaturnya lebih dari itu. Misal kalian bisa buat 500, masukkan saja angkanya 500 di situ, maka dia akan besar. Ya. Seperti itu. Pengaturan paragraf sama seperti di Microsoft Word. Ada rata kiri, rata tengah, ya, rata kanan, rata kiri kanan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mempelajari desain grafis.